Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4 dengan Ibu dosen pengampu Ibu Winasari Kulsumening Tias SIPS EMM. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi manajemen logistik diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2022. Operasional kegiatan logistik. Tujuan instruktur sesional khusus. Pada dasarnya kegiatan transport membuat barang-barang yang tersedia harus digali atau dihasilkan di tempat lain. Tanpa transport yang ekonomi maka akan terjadi keterbatasan operasional perusahaan seperti jenis produksi, tinggi harga, dan kurang efisiennya pengguna sumber daya atau resource. Dalam perencanaan logistik, kegiatan transportasi akan menghubungkan antara pabrik, gudang, dan pasar dan terpisah-pisah letaknya. Jadi transportasi memberikan ruang dan memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga akan terjadi penghematan biaya yang lebih besar dalam proses manufaktur dan pemasaran. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai operasional kegiatan logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. 1. Operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju secara tradisional. Pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert pada tahun 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang. Maka secara tradisional, aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Yang paling pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Yang kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Yang keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Yang kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumen. Yang keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Yang ketujuh, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. Yang kedelapan, melayani pelanggan dengan produk majemuk bukan hanya produk tunggal. Yang kesembilan, menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Kegunaan pergudangan. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil. Dalam memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman besar pada volume yang lebih besar. Bagian gudang sebagai pendukung manufaktur. Kegiatan manufaktur memerlukan dukungan bahan baku penolong, komponen, dan suku cadang. Untuk aktivitas produksi, adanya material itu merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. Lalu ada gudang yang menyatukan. Barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim kepada para pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Lalu ada gudang konsolidasi. Dilakukan pada konsolidasi di mana produk dikirim dari para produsen namun dalam jumlah kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Lalu ada gudang pemecah atau break bulk. Barang dikirim dalam jumlah besar namun pelanggan memerlukan. Kemudian poin ketiga ada pola lokasi gudang. Di sini ada 3 tipe pola lokasi gudang. Yang pertama ada gudang posisi pasar, kedua ada gudang posisi produksi, dan yang ketiga ada gudang posisi antara.
Yang ke-1 ada gudang posisi pasar. Fungsi dari suatu gudang untuk mengisi kembali atau replenishment tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat menghantarkan barang ke konsumen. Bertujuan didirikan gudang posisi pasar untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. Contohnya, penentuan gudang posisi pusat yang dilakukan oleh perusahaan gudang garam di kota-kota kabupaten seluruh Indonesia. Yang kedua, gudang posisi produksi adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Yang ketiga, gudang posisi antara, yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan atau konsumen dengan pabriknya sendiri. Beberapa model penentuan lokasi fasilitas gudang di sini ada 1-5 poin mengenai model gudang, nama pengembang dan buah pikiran. Di sini adalah salah satu contoh dari model penentuan lokasi fasilitas gudang dan dengan beberapa ketentuan yang tertera pada kolom ini. Yang keempat ada tipe pergudangan. Adapun tipe pergudangan menurut Douglas M. Lambert pada tahun 1998. Poin yang pertama, cross-decking, gudang kontrak dan gudang umum. Mengenai cross-decking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross-decking biasa digunakan jika gudang sebagai tempat menyatukan atau distribution mixing center, di mana barang datang dalam bentuk curah atau blok, kemudian dipecah terus disatukan menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua ada gudang kontrak. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada gudang umum atau public warehouse. Banyak tipe gudang umum meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bandit, gudang barang rumah tangga dan furniture, gudang komoditas khusus, dan gudang curah, dan lain sebagainya. Yang kelima ada fungsi operasional pergudangan. Pergudangan memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi. Yang pertama ada fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari memulai penerimaan, transfer atau fat away. Lalu ada penyiapan pesanan atau seleksi, cross-decking, dan pengiriman. Yang kedua, fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara memiliki beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Fungsi transfer informasi adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simulasi dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Yang keenam ada gudang umum versus gudang private. Manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan kelemahan khususnya dipandang dari aspek finansial. Apakah perusahaan menggunakan gudang umum atau menyewa atau gudang private milik atau leasing? Gudang umum, keunggulannya ada perlindungan modal, mampu meningkatkan ruang kondisi puncak, mengurangi resiko, skala ekonomis, fleksibilitas, keunggulan pajak, pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, minimumkan potensi perselisihan buruh. Lalu ada kelemahannya dari gudang umum tersendiri, ada 3 poin. Di sini ada masalah komunikasi, kurangnya pelayanan khusus, dan kekurangan ruang simpan. Lalu gudang private. Di sini keunggulannya pemilik barang punya kondisi yang tinggi, memiliki fleksibilitas yang tinggi, kecilnya ongkos, menggunakan sumber daya manusia yang lebih baik, memanfaatkan pajak, manfaat dan wujud. Dan di sini mengenai kelemahan gudang private sendiri sama ada 3 poin. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas, terkendala
mengenai finansial dan tingkat pengembaliannya. Mengenai dampak operasional dari sistem informasi gudang dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi untuk customer service juga dihadapkan kepada proses-proses yang rumit dan detail karena jumlah dan janji barang yang tersimpan memiliki variasi yang lebih tinggi, memiliki nilai ruang yang sangat besar, harus memiliki layout yang rapi, mudah dalam menyimpan dan pick up, selalu siap melayani penggunaan dalam gudang bahan baku, dan siap melayani anggota saluran distribusi bagi gudang barang jadi. Kasus dan solusi. Kasus, pandemi COVID-19 menghantam semua ini, ekonomi dan bisnis di Indonesia. Salah satu sektor yang terpapar cukup fatal adalah logistik. Penerapan new normal pun diprediksi tidak mudah mengangkat kembali bisnis logistik. Penurunan daya beli masyarakat yang sangat tajam sehingga barang-barang yang ada di dalam gudang menjadi tidak banyak bergerak. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, masalah pengelolaan gudang dapat menjadi permasalahan serius bagi pelaku usaha. Ada 5 permasalahan yang sering terjadi pada operasional gudang pada umumnya, yaitu 1. Selisih stok barang. 2. Pengelolaan barang yang masih bersifat manual. Yang ketiga, kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman barang. Yang keempat, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk. Dan yang kelima, produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Lalu bagaimanakah mengenai solusi tersebut? Jika sistem kerja tradisional masih diberlakukan dalam operasi pergunungan seperti kegiatan recovering, storage, tracking, tracing, fixing, dan shipping, maka potensi human error dan ketidakakuratan akan tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain banyak perusahaan yang telah menginvestasikan dananya untuk mengadakan teknologi maju dan membantu operasi saluran distribusi, mendukung kecenderungan penggunaan teknologi melalui sistem informasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan yang disertai peningkatan pegawai, perlengkapan, dan ongkos fasilitas. Makin tingginya tingkat kecenderungan para penguasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, salah satunya dengan cara menggunakan electronic data interchange (ED) batch coding untuk memenuhi persyaratan pelanggan, otomasi pergunangan, dan meningkatkan presentasi barang terkirim dengan menggunakan metode quick response dan just in time. Sebagai lainnya, mereka meningkatkan fokus kepada manajemen logistik sebagai sebuah cara untuk mereduksi semua ongkos dan memperbaiki customer service. Berikut ini adalah referensi daftar istilah yang saya dapatkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.